Haleluya, haleluya. Saya senang sekali bertemu dengan saudara-saudara pada saat ini dan doa saya, saudara dalam keadaan menikmati berkat dari Tuhan, dalam keadaan sehat, dan dalam keadaan sukses. Hari ini saya akan membaca firman Tuhan bagi kita yang tertulis dalam Pengkhotbah pasal 5 ayat 15. Beginilah firman Tuhan. Sebagaimana ia keluar dari kandungan ibunya, demikian juga ia akan pergi. Telanjang seperti ketika ia datang, dan tak diperolehnya dari jeripayanya suatu pun yang dapat dibawa dalam tangannya. Saudaraku yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tema utama dari kitab Pengkhotbah ini adalah kesia-siaan. Dan orang banyak beranggapan, bahkan para ahli-ahli teolog, bahwa yang menulis kitab ini adalah seorang raja berhikmat, seorang raja yang sangat pintar, seorang raja yang bisa berbicara kepada binatang, yaitu Raja Salomo. Dan banyak sekali bukti-bukti bahwa Salomo lah yang menulis kitab Pengkhotbah. Karena dia berkata, aku adalah anak Raja Daud. Nah, saudaraku, kalau kita memahami dalam ayat ini, dia berkata, sebagaimana ia keluar dari kandungan ibunya, demikian juga akan pergi telanjang seperti ia datang, dan tak diperolehnya dari jeripayahnya suatu pun yang dapat dibawa dalam tangannya. Berarti kita akan melihat dari ayat ini yang dapat sangat menyentuh hati kita, bahwa apapun kehidupan kita, tidak ada apa-apanya kita. Sehebat apapun kita, ketika datang kita ke dalam bumi ini, kita tidak bawa apa-apa. Kita dilahirkan di bumi ini oleh ibu kita. Kita tidak membawa apa-apa. Yang kita bawa adalah hanya ari-ari kita. Ketika kita keluar dari kandungan ibu kita, kita membawa emas, tidak membawa perak, tidak membawa kehebatan, tidak membawa saudaraku kekayaan ketika kita lahir dari kandungan ibu kita. Kita tidak membawa kepintaran kita tidak membawa kesombongan kita tidak membawa keakuhan kita ketika kita lahir dari kandungan ibu kita. Kita tidak membawa mobil mewah ketika kita lahir dari kandungan ibu kita. Begitu juga nanti, saudaraku dikasih oleh Tuhan, ketika kita kembali, kita tidak membawa rumah mewah kita tidak membawa jabatan tidak membawa gelar yang kita miliki, kita tidak membawa emas, berlian, dan segala macam. Kita tidak membawa juga deposito, saudaraku dikasih oleh Tuhan. Berarti manusia, berarti tidak ada apa-apanya. Makanya hari ini saya tergerak memberikan judul perenungan saya ini, tidak membawa apa-apa. Kalau tidak membawa apa-apa, kita harus merenungkan. Kita tidak boleh hidup dalam kesombongan. Kita tidak boleh arogan. Kita tidak berkata, saya paling pintar di dalam dunia ini. Saya paling hebat di dalam dunia ini. Yang lain tidak ada apa-apanya. Saudaraku dikasih Tuhan, kamu juga tidak ada apa-apanya. Mungkin suaramu, kalau engkau nyanyi, setingkat di bawah suara malaikat. Mungkin kalau engkau main musik hebat. Mungkin engkau memiliki kekayaan yang bertriliun-triliunnya. Mungkin saya setuju orang-orang hebat. Saya setuju orang kaya. Tetapi saya mau katakan, kita tidak punya apa-apanya. Artinya saudaraku dikasih Tuhan, semuanya sia-sia. Ketika kita kembali kepada Tuhan, Tuhan juga, ya, kita tidak membawa apapun. Hari ini, mari kita melihat diri kita. Apakah kehidupan kita selama kita hidup di dalam dunia ini, kita mengerjakan yang terbaik bagi Tuhan? Saudaraku dikasihi Tuhan, ketika lahir, orang lain yang menolong kita. Ketika kita nikah,
orang lain yang menolong kita. Ketika kita dipanggil oleh Tuhan juga, orang lain yang menolong kita. Berarti kita tidak bisa apa-apa. Berarti kita tidak ada apa-apanya, saudara dikasih oleh Tuhan. Ya, makanya ada beberapa hal yang berusaha sampaikan kepada kita. Mengapa kita tidak ada apa-apanya? Yang pertama, karena ketika kita lahir, tidak bawa apapun. Ketika kita lahir, saudara dikasih Tuhan, tidak bawa apapun. Apa? Coba ceritakan kepada saya. Seandainya saudara membawa sesuatu apapun, atau bawa emas, bawa berlian, bawa pangkat, bawa jabatan, bawa gelar ketika keluar dari kandungan ibu kita. Coba, seandainya ada saudara kasih Tuhan, boleh saudara nanti komen di YouTube saya ini. Seandainya ada. Makanya hari ini, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, jangan merasa diri paling kaya. Jangan merasa diri paling kuat. Jangan merasa diri paling hebat. Jangan merasa diri paling luar biasa dan paling. Saudara dikasih oleh Tuhan. Engkau tidak punya bawa apa-apa. Ketika lahir pun ompong, saudara dikasih Tuhan. Ketika lahir pun botak, ya. Nggak bawa apa-apa kita. Masih sombong kan? Jangan ya, Dek. Jangan. Nggak bawa apa. Oke, kita berkata dalam, aduh, saya udah begini. Ayo, koreksi diri pada saat ini. Sebagai orang percaya kepada Tuhan, sebagai suami koreksi diri. Udah, saya tidak ada apa-apanya. Aduh, benar ya. Harus saya berubah total dalam hal ini. Harus saya koreksi diri saya dalam hal ini. Sebagai istri, kita tidak ada apa-apanya. Sebagai anak, tidak ada apa-apanya. Sebagai orang tua, tidak ada apa-apanya. Sebagai hamba Tuhan, tidak ada apa-apanya. Kalau hari ini boleh melayani pekerjaan Tuhan, itu semuanya karena kebaikan dan pertolongan Tuhan. Kenapa? Karena kita, ketika kita lahir, tidak membawa apa-apa. Yang kedua, mengapa kita tidak ada apa-apanya? Karena segalanya kita punya milik Tuhan. Percaya nggak saudara dikasih oleh Tuhan? Apa yang saudara punya hari ini, itu hanya titipan Tuhan buat kita. Keluarga titipan Tuhan. Anak-anak titipan Tuhan. Rumah yang bagus titipan Tuhan. Mobil yang bagus titipan Tuhan. Jabatan titipan Tuhan. Kekayaan yang melimpah titipan Tuhan. Perusahaan yang banyak titipan Tuhan. Anak-anak yang ganteng dan cantik. Mantu yang baik. Ya, itu hanya titipan Tuhan. Kalau kita ganteng, itu adalah titipan Tuhan. Jadi bukan milik kita. Jangan kita berkata, udah saya, karena ini milik saya seenaknya aja. Kekayaan yang saya miliki saya seenaknya aja. Saya pakai untuk memuaskan hawa nafsu saya. Saya pakai untuk merendahkan orang lain. Saya pakai untuk menekan orang lain. Saya pakai dan semakin saya begini segala macam. Kalau Tuhan berikan anak-anak yang baik-baik, jangan kita memperlakukan dia kasar, karena itu adalah hanya titipan Tuhan. Rumah yang bagus itu hanya titipan Tuhan. Makanya pergunakan rumah itu yang Tuhan titip buat saudara untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadikan rumah itu rumah doa, jadikan rumah itu rumah roti, jadikan rumah itu menjadi, saudara kasihi Tuhan, mesbah, di mana di dalamnya ada pujian penyembahan, bukan yang ada di dalamnya percecokan, pertengkaran, saling memfitnah, saling merendahkan, saudara kasihi Tuhan. Jadi itulah dia. Maka apa yang kita miliki adalah milik Tuhan. Makanya banyak orang sekarang, karena ini miliknya, dia memperlakukan tubuhnya ini seenaknya aja. Dia tidak menerima tubuhnya yang sudah diberikan oleh Tuhan. Dengan bermacam cara dia lakukan. Tetapi hari ini, karena kita sudah mengerti bahwa apa yang saya punya adalah milik Tuhan.
biarlah segala yang saya miliki, yaitu kekayaan, jabatan, biarlah untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Saya sangat percaya kalau kita kerjakan itu, Tuhan akan selalu berkenan dalam kehidupan kita. Yang ketiga, saya sampaikan kepada kita, mengapa kita tidak ada apa-apanya? Karena kita memiliki keterbatasan. Sepinter apapun kita, memiliki keterbatasan. Kata firman Tuhan. Ya, dikatakan tadi di sini. Sebagaimana ia keluar dari kandungan ibunya, demikian juga ia akan pergi. Telanjang seperti ketika ia datang. Dan tak diperolehnya dari jerih payahnya suatu pun yang dapat dibawa dalam tangannya. Berarti di sini memiliki keterbatasan. Ya, memiliki keterbatasan. Makanya saya katakan tadi, kalau kita orang pintar, masih ada orang yang lebih pintar daripada kita. Kalau kita berkata saya paling ganteng dan saya paling cantik, masih ada yang lebih cantik, lebih ganteng daripada kita. Ya, mau kita berkata saya memiliki gelar 10, masih ada yang 48 saudara kasih yang memiliki gelar. Nah, itu kan. Mau kita berkata, oh jabatan saya begini-begini. Kadang-kadang kan kita lihat dalam biografi orang. Ya, mungkin biografi kita 2 halaman. Saya pernah melihat biografi orang ketika saya mengikuti suatu pelatihan. Ya Tuhan Yesus. Ada di situ dia ini. Bahkan sampai 5 halaman biografinya di mana jabatan ya dia. Dan saya lihat orang itu. Dia berkata, saya tidak ada apa-apanya. Dia berkata ada lagi biografinya lebih banyak daripada saya. Dia berkata ketika kita bertanya sebagai peserta, dia berkata masih banyak orang lagi lebih banyak biografinya daripada saya. Jabatan yang dia miliki. Kenapa? Dia berkata bahwa apa yang saya miliki ini tidak ada apa-apanya. Saya memiliki keterbatasan. Saudaraku dikasih oleh Tuhan. Karena kita memiliki keterbatasan. Biarlah selama kita hidup di dalam dunia ini. Mari kita pergunakan hidup kita supaya kita menjadi berkat. Pak, jadi berkat buat anak-anakmu. Bu, jadi berkat buat anak-anakmu. Bapak dan Ibu jadi berkat dimanapun Tuhan tempatkan kita. Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, jadi berkatlah dimanapun Tuhan tempatkan kita. Karena kita percaya bahwa kita ini adalah tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Doa saya menyertai saudara. Maju terus, pantang mundur, karena Yesus selalu mengasihi kita. Tuhan Yesus memberkati.